Bab 61 Sun Jiutian datang lagi. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Lilan sendiri tahu dengan jelas bahwa dia harus merayakannya bersama murid-murid lain untuk meningkatkan popularitasnya di Akademi Kaos Hijau Timur, namun dia memilih untuk pergi setelah beberapa saat ragu-ragu. Di satu sisi, untuk mempersiapkan balapan yang lebih ketat besok, ia terus mengatur pernapasan untuk memulihkan tenaga dan menyesuaikan tubuh ke kondisi terbaik. Di sisi lain, rasa bangga yang sudah lama terpendam membuatnya sangat membenci adegan seperti itu. Penolakan Lilan tidak diragukan lagi membuat murid-murid Akademi Timur yang berkemeja hijau merasa malu dan kecewa. Untungnya, ketika mata mereka tertuju pada Ding Hao segera berkata sambil tersenyum, "Ya, dengan senang hati aku akan bersenang-senang dengan kalian. Dan terima kasih karena tidak berusaha keras untuk menyemangati kakak senior Lilan dan saya." "Ya, hidup kakak senior Ding." Para murid Akademi Kaos Hijau Timur bersorak gembira. Kakak senior Ding adalah orang yang sangat baik hati. "Hah, kamu lebih baik dari orang lain." Wang Xiaoqi sengaja berkata dengan nada suara normal. Lilan, yang sedang berjalan pergi, tiba-tiba gemetar sedikit dan berhenti. "Nak, apa katamu?" Geyin memelototi Wang Xiaoqi. Wang Xiaoqi tidak menunjukkan kelemahan dan terprovokasi. Apa aku tidak bisa bicara?" "Kamu," Geyin dan Zhang Tianlun, dua orang kepercayaan Lilan, merasa kesal. Semua orang tahu bahwa Wang Xiaoqi sengaja mengambil kesempatan ini untuk memulai pertengkaran, mencoba melemahkan pengaruh Lilan di Akademi Kaos Hijau Timur. "Lupakan, ayo pergi." Tidak berbalik, Lilan mengayunkan tangannya dan pergi bersama dua orang kepercayaannya. Wang Xiaoqi memandang ketiga orang itu, wajahnya menunjukkan senyuman puas. Saat dia menoleh dan melihat Ding Hao menatap dirinya dengan tatapan aneh. Dia terkejut dan cepat-cepat berkata, "Kakak senior Ding, tolong jangan salah paham. Aku tidak menghasut hubungan antara kamu dan kakak senior Li. Kamu akan segera tahu bahwa semua yang telah aku lakukan sudah pasti untukmu." Ding Hao menggelengkan kepalanya sedikit tanpa berbicara apapun. Kerumunan mengobrol dan tertawa, dan mengikuti Ding Hao ke ruang makan Akademi Kemeja Hijau Timur. Masih banyak lagi murid yang menunggu kedatangan para pahlawan di ruang makan. Obrolan ceria dan tawa menarik perhatian para murid akademi lain. Waktu berlalu dengan cepat. Saat matahari terbenam, gerbang utama Sekte Pencari Ilmu Pedang akhirnya terdiam. Setelah menghabiskan lebih dari 4 jam di ruang makan bersama murid-murid Akademi Timur yang berkemeja hijau, Ding Hao menemukan alasan untuk meninggalkan ruang makan dan menyesuaikan suasana hati. Berjalan di jalan setapak yang tenang dengan deretan pepohonan dan merasakan semilir angin sejuk di malam hari yang bagaikan tangan nyaman sang kekasih, Ding Hao mau tak mau merasakan ribuan emosi. Sebulan yang lalu, dia baru saja lulus SMA di dunia. Sekarang, dia telah menjadi murid luar biasa sekte ini di daratan yang jauh berbeda dari bumi dalam hal waktu dan ruang. Meskipun dia merindukan kehidupan sebelumnya, Ding Hao menemukan bahwa dia lebih menyukai identitas dan kehidupan saat ini dan dia telah menerima semua masa kini dan mabuk. Tanah tanpa batas adalah dunia yang eksentrisitas dan penuh kemungkinan. Impian Ding Hao untuk menjadi peri pedang sejak dia masih kecil, di ruang tak terbatas ini, secara bertahap meluas dan dia telah melihat kemungkinan realisasinya. Entah bagaimana, pada saat ini, Ding Hao tiba-tiba teringat akan gadis misterius dan cantik, Xie Jiyu, yang pernah dilihatnya di sisi kolam pembersih pedang, terutama saat gadis itu keluar dari kamar mandi. Ketika dia mengenakan jubah besar dan muncul di depan Ding Hao, dia sangat cantik. Matanya seperti mata air di gunung di musim gugur dan ekspresinya yang seperti gadis membuat semua hal di dunia menjadi hitam dan putih. Terutama matanya yang indah, telah tertanam dalam di benak Ding Hao. Kemana dia pergi? Bagaimana kabarnya sekarang? Dan Ding, gadis kecil yang dewasa sebelum waktunya, bagaimana kabarmu sekarang? Pikir Ding Hao diam-diam. Di dunia iblis ini, nasib suku manusia sangat berat dan sulit. Laki-laki hanya bisa hidup di balik tembok kota yang kuat. Setelah kedua gadis itu gagal direkrut oleh Sekte Pencari Ilmu Pedang, mereka hanya bisa kembali ke hutan belantara lagi. Hampir mustahil untuk bertemu mereka lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, Ding Hao menghilangkan kesedihan di hatinya dan berhenti memikirkan gadis misterius itu. Berjalan di bawah bayang-bayang pepohonan berbintik-bintik, dia teringat saudara perempuannya, Ding Keer, yang anehnya hilang menurut ingatan yang digabungkan,
dan dia teringat komitmennya kepada mantan pemilik tubuh ini. Setiap kali dia memikirkan hal ini, perasaan adanya hubungan darah sekali lagi akan memenuhi tubuhnya tanpa diragukan lagi. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan KR kembali. Ding Hao mengepalkan tangannya dan tiba-tiba penuh dengan hasrat bertarung. Sejauh ini, rencana Ding Hao dilaksanakan selangkah demi selangkah. Kekuatannya meningkat pesat. Menurut tren ini, suatu hari, cepat atau lambat Ding Hao akan memiliki kekuatan yang cukup untuk keluar dari sekte pencari ilmu pedang, tidak takut akan ancaman monster, berjalan bebas di hutan belantara, dan pergi ke tanah selatan yang misterius untuk menemukan saudara perempuannya yang hilang, Ding Keer. Setelah menyelesaikan keinginan ini, Ding Hao akan melakukan perjalanan keliling dunia, menjelajahi dunia sihir, dan menjadi seniman bela diri terkuat di dunia. Dia akan melakukan perjalanan di darat dengan pedangnya, berjalan, dan bernyanyi. Saat menghadapi ketidakadilan, dia akan menghancurkannya dengan satu pedang. Itulah yang harus dilakukan oleh pria sejati yang berintegritas. Pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih, dan semangat juang Ding Hao kembali menyala. Tekadnya menjadi kuat. Saat dia mencengkeram gagang pedangnya yang berkarat, dia mengambil keputusan. Aura Ding Hao, di bawah sinar bulan ini, disublimasikan. Saat itu, siapa? Ding Hao merasakan sesuatu, berhenti dan bertanya dengan waspada. Sesosok yang mengenakan kemeja putih perlahan berjalan keluar hutan di depan Ding Hao. Orang ini agak gemuk dengan mata besar dan alis tebal. Dia adalah Sun Jiutian, peringkat keempat dalam aliansi 7 terhormat dan merupakan saingan Ding Hao berikutnya. Di arena pada siang hari, pemuda jenius dari Akademi Pusat berkemeja putih yang telah dikalahkan oleh Ding Hao, setelah perawatan Liang Feixue dan Li Muyun, telah pulih sepenuhnya. Napasnya seperti biasa dan tidak ada tanda-tanda dia terluka. Sun Jiutian berdiri di seberang. Cahaya bulan menyinari wajahnya dan dia tampak sangat tenang. Ding Hao melihat ke segala arah. "Jangan salah paham," kata Sun Jiutian. Ada senyuman pahit di wajah Sun Jiutian. "Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar meninggalkan kesan buruk bagi Anda. Jangan khawatir, kali ini saya di sini untuk menemui Anda sendirian. Meskipun aliansi 7 yang terhormat bukanlah organisasi terkenal, setidaknya kami memiliki diri kami sendiri, harga diri dan keuntungan. Kami tidak akan pernah kesal dengan kegagalan di siang hari, dan berencana untuk menyergap sesama murid." Ding Hao sedikit mengangguk. Itu benar, meskipun murid-murid Akademi Pusat berkemeja putih sombong, Li Muyun dan Liang Feixue jelas bukan penjahat yang menyukai konspirasi dan plot. Orang-orang dari aliansi 7 yang terhormat semuanya sangat menawan dan memiliki harga diri masing-masing. Karena memang begitu, apa yang bisa saya bantu? Ding Hao bertanya pelan. "Saya secara khusus datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda." Sun Jiutian mengucapkan kata-kata yang mengejutkan. "Minta maaf padaku." Ding Hao tercengang. Sun Jiutian mengangguk dan terlihat tulus. "Ya, saya minta maaf kepada Anda atas tindakan provokatif dan kata-kata konyol di siang hari. Saya suka memainkan beberapa trik sebelum pertandingan untuk mengganggu persiapan lawan. Yang lain tidak tahu kekuatan Anda, tapi saya tahu bahwa Anda kuat. Sejak lotre telah diselesaikan, tindakan dan kata-kata saya di atas panggung hanya untuk mengganggu suasana hati Anda dan mempengaruhi kinerja Anda. Sayangnya, keinginan Anda kuat dan strategi saya gagal. Karena ini adalah strategi, saya harus meminta maaf kepada Anda setelahnya akhir kontes, terlepas dari menang atau kalah." Ada sedikit senyuman di wajah Ding Hao. Dia mengangguk dan berkata, "Dalam hal ini, saya menerima permintaan maaf Anda." Sun Jiutian tertawa dan berkata, "Terima kasih." Setelah itu, dia segera berbalik dan pergi. Setelah 2 langkah, dia sepertinya memikirkan sesuatu, berhenti, berbalik dan memandang Ding Hao dengan serius, berkata, "Kakak laki-lakiku dan kakak laki-laki kedua harus membalas dendam padamu, jadi berhati-hatilah jika kamu bertemu mereka di semifinal." Setelah itu, dia melintas dan menghilang ke dalam hutan. Ada senyuman lebar di wajah Ding Hao. Sun Jiutian adalah pria yang sangat menarik. Itu adalah kalimat terakhir yang dia tinggalkan. Nah, mereka akan membalas dendam padanya. Maksud Sun Jiutian adalah mereka akan mengalahkannya dengan serius jika dia bertemu mereka di semifinal untuk membalas dendam pada Sun Jiutian. Ding Hao tersenyum bahagia. Yang dia inginkan adalah pertarungan paling intens. Sejujurnya, jika memungkinkan, dia lebih memilih berharap untuk melawan Li Muyun dan Liang Feixue di semifinal,
para jenius muda terbaik di antara aliansi 7 yang terhormat. Ding Hao berjalan ke asramanya melalui hutan lebat di bawah sinar bulan. Pesta dengan para murid telah menunda budidayanya, dan kemudian dia harus buru-buru memulihkan kekuatannya untuk mencoba membuat terobosan dan melangkah lebih jauh dalam kompetisi besok. Namun, yang terlihat jelas bukanlah malam yang tenang, karena di jalan di depannya, ada seorang pria yang menunggunya. Bayangan pohon berbintik-bintik dengan cahaya pada lempengan batu biru yang bersinar. Lilan dan 2 orang kepercayaannya, di bawah sinar bulan, menghentikan jalan Ding Hao. Kami sudah menunggu lama, Lilan perlahan keluar dari bayang-bayang dan menatap Ding Hao. Ding Hao mendongak dengan tatapan bingung. Lilan, pemuda jenius dari Akademi Timur berkemeja hijau yang telah mempromosikan salah satu dari 7 petarung unggulan teratas, tidak meninggalkan kesan yang baik pada Ding Hao. Lilan menunjukkan perasaan feminitas, pandai merencanakan orang, dan dia serius, dan memandang rendah orang lain. Ding Hao tidak menyukainya. Meski begitu, Ding Hao tidak membenci Lilan. Bagaimanapun, keduanya adalah murid Akademi Kaos Hijau Timur. Penampilanmu sangat bagus hari ini, kata Lilan pelan. Ding Hao, sekarang aku telah memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk mengikutiku, dan kamu akan mendapatkan segalanya. Ding Hao tertegun beberapa saat, dan dia tidak bisa menahan tawa. Mendapatkan segalanya, kata-kata ini seperti janji-janji di kehidupan sebelumnya yang dibuat oleh para pemimpin Bita ketika mereka merekrut pengikutnya. Ding Hao dengan serius memandang Lilan di bawah sinar bulan. Lilan sepertinya tidak bercanda. Dia akhirnya berhenti tersenyum dan bertanya, apakah kamu serius? Lilan masih menjawab dengan sangat serius. Tentu saja, Anda sangat bagus. Saya sangat berharap Anda dapat bergabung dengan grup saya. Kami akan mengontrol Akademi Kaos Hijau Timur bersama-sama. Setelah 1 tahun, kami akan mengontrol semua murid sesi ini. Semua jenius, seperti Lin Xin, Liu Kuang, dan orang-orang di aliansi 7 yang terhormat, akan sujud di hadapan kita. Di masa depan, kita bahkan bisa mengendalikan kekuatan inti dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Lilan tidak menyembunyikan ambisinya sama sekali. Saat berbicara, ada ekspresi mempesona di matanya, seolah-olah seorang mukmin yang taat sedang menceritakan keyakinannya, tegas, dan percaya diri. Ding Hao memasang ekspresi serius alih-alih tersenyum. Namun, dia tidak tertarik dengan hegemoni Kaisar Lilan. Ding Hao merasa bahwa bagaimanapun juga, dia tidak boleh menertawakan Lilan, seorang anak muda dengan impian, ambisi, dedikasi, dan impulsif. Seperti halnya seorang siswa miskin di kehidupan sebelumnya yang tidak berpikir untuk mencapai kemajuan akademis tidak boleh menertawakan teman sekelasnya yang berusaha keras. Karena Ding Hao sendiri juga sangat jelas, dibandingkan dengan kurangnya keinginannya akan kekuasaan dan hegemoni, Lilan jelas lebih cocok untuk dunia aturan hutan yang dingin, dan lebih akrab dengan aturan main di dunia ini. Namun, meskipun dia mengetahui hal itu, Ding Hao jelas tidak akan membuat pilihan yang diharapkan Lilan. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Wajah Lilan berubah. Dia bertanya, Ding Hao, apakah kamu memutuskan untuk terus bertarung denganku seperti ini? Bertarung denganmu. Ding Hao menyentuh hidungnya dan tersenyum. Apa yang akan aku perjuangkan? Aku benar-benar tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan. Beberapa orang menyukai kekuasaan, sementara beberapa orang suka menjadi pertapa tanpa tempat tinggal tetap, akulah yang terakhir. Lilan mengerang dan mulai memandang Ding Hao dari atas ke bawah dengan tatapan aneh. Dia mencoba mencari tahu apakah Ding Hao mengatakan yang sebenarnya atau membodohinya. Setelah beberapa lama, Lilan mengangguk sedikit. Sepertinya dia mempercayai apa yang dikatakan Ding Hao. Mungkin kamu tidak ingin bertengkar denganku, tapi naluriku memberitahuku bahwa cepat atau lambat, kita akan berdiri di sisi yang berlawanan. Lilan, di bawah sinar bulan, memiliki postur seperti seorang nabi. Dia pasti berkata, namun, kamu tidak akan menjadi lawanku, karena fondasimu terlalu lemah. Ding Hao terdiam. Mengapa Lilan, seorang remaja murung yang awalnya pandai membuat rencana, lambat laun menjadi penipu? Jangan ragu, apa yang kukatakan padamu benar. Konfrontasi pertama kita adalah pertempuran kepala akademi, setelah kompetisi 5 akademi. Lanjut Lilan, identitasku berbeda dari milikmu, jadi aku akan menggunakan cara lain untuk menempati posisi pertama di akademi. Aku memilih untuk memberitahumu sekarang,
sehingga kamu dapat melakukan persiapan dan dengan demikian kita dapat melakukan pertarungan yang adil. Pertarungan menjadi kepala akademi. Siapa kepala akademi itu? Ding Hao merasa tercengang. Kepala akademi tentu saja mengacu pada jabatan pertama akademi kita, ujarnya. Li Lan jelas tidak ingin menyembunyikan informasi. Menurut aturan Sekte Pencari Ilmu Pedang, setelah kompetisi 5 akademi dan ketika semua murid nominal yang baru direkrut sudah akrab satu sama lain, masing-masing akademi timur, selatan, barat, utara, dan tengah akan memilih yang paling banyak murid berbakat dan berkualitas di antara 400 murid untuk menjadi kepala akademi. Kepala akademi harus bertanggung jawab untuk mengatur tugas sehari-hari dan pengalaman alam terbuka semua murid. Dia juga memiliki kekuatan untuk mengalokasikan sumber daya sekte. Tanggung jawab eksternalnya adalah berkoordinasi dengan akademi lain. Bahkan sekte lain. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatannya hampir setara dengan seorang guru yang bertanggung jawab. Itu jelas merupakan posisi menonjol yang membuat iri semua orang. Setelah mengetahui posisi dan kekuatan posisi pertama, apakah kamu juga bersemangat? Li Lan memandang Ding Hao sambil tersenyum. Ding Hao tersenyum, masih menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Apa kamu tidak tertarik sama sekali? Li Lan sedikit terkejut. Aku sudah memberitahumu bahwa beberapa orang ingin menjadi pangeran, dan beberapa orang hanya ingin menjadi orang bebas. Akulah yang terakhir, Ding Hao berkata dengan tekad yang kuat. Li Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu berada dalam sebuah sekte dan kamu tidak mempunyai kendali atas dirimu sendiri. Kamu akan mengerti bahwa menjadi orang bebas pun tidak mudah. Di dunia ini, jika kamu ingin benar-benar bebas, kamu harus mempunyai kekuatan. Ding Hao juga menggelengkan kepalanya dan berkata, di depan pedangku, semuanya gratis. Li Lan berhenti sejenak tanpa menyangkal kata-kata Ding Hao dan melanjutkan. Alasan mengapa sekte kami dengan susah payah menyiapkan tes masuk, mengklasifikasikan daftar total murid nominal, membagi 5 akademi, menetapkan kompetisi antara 5, menetapkan kepala akademi, dan menetapkan penilaian berat, selain itu membangkitkan persaingan dan membangkitkan semangat para murid, adalah dengan memilih di antara generasi muda para pemimpin yang benar-benar memiliki kemampuan memerintah, kemampuan kepemimpinan, kemampuan strategis, kekuatan yang kuat, dan karisma pribadi. Hanya orang seperti itu yang benar-benar dapat memperoleh sumber daya sekte dan dapatkan metode budidaya terbaik. Oleh karena itu, dia akan menjadi orang kuat yang dapat memimpin sekte pencari ilmu pedang, mengendalikan nasibnya, dan membawa sekte kita ke tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Orang bebas pada akhirnya akan ditinggalkan oleh sekte tersebut. Ding Hao tercengang. Dia tidak memikirkan hal itu. Setelah mendengar analisis Li Lan, Ding Hao tahu bahwa dia benar. Sekte pencari ilmu pedang telah melakukan banyak hal dalam pengembangan kekuatan baru. Melalui penilaian yang tak terhitung jumlahnya, seperti emas dan pasir, jelajahi emas asli, bedakan yang jenius dan yang biasa-biasa saja, lalu manfaatkan sebaik-baiknya. Para jenius sejati akan menguasai takdir sekte tersebut, dan orang-orang biasa-biasa saja harus mengikuti sekte tersebut. Hukum rimba, itulah hukum besi di benua ini. Jadi, meskipun Anda tidak ingin bersaing dengan orang lain, tetapi ketika Anda menunjukkan nilai dan keunggulan, sekte tersebut akan mendorong Anda ke jalan untuk bersaing dengan orang lain. Li Lan menyimpulkan, lebih sulit menjadi orang bebas daripada menjadi pemimpin. Anda harus memiliki kemampuan untuk bebas. Ding Hao, sejujurnya, Anda telah diikutsertakan dalam pelatihan kunci murid nominal oleh sekte tersebut, jadi kamu tidak bisa bebas. Yah, itu saja, kamu berperilaku baik. Dalam kompetisi denganmu, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan karena kita berada di akademi yang sama. Kamu akan menyesalinya. Setelah itu, Li Lan membawa kedua orang kepercayaannya dan berjalan pergi dengan tenang di bawah sinar bulan. Ding Hao menyaksikan ketiganya menghilang di akhir tamparan batu biru itu. Malam ini, Li Lan aneh. Dia telah mengatakan terlalu banyak hal yang tidak seharusnya dikatakan. Dia tidak hanya mengingatkan Ding Hao tetapi juga mengungkapkan beberapa informasi berguna. Jelas sekali, dia memiliki identitas yang luar biasa. Kebanyakan orang tidak akan tahu banyak. Li Lan malam ini bukanlah remaja feminin yang berpandangan jauh ke depan. Meskipun Li Lan agak aneh, Li Lan hari ini jauh lebih cantik daripada Li Lan yang suram. Ding Hao tersenyum dan berbicara pada dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, sesuatu tiba-tiba terjadi. Angin hantu bertiup lewat,
dan Ding Hao tidak punya waktu untuk bereaksi lain. Dia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, dan pedang berkarat yang diikatkan di belakang punggungnya telah hilang. Siapa ini? Ketika dia melihat ke atas, sesosok bayangan melompat di hutan dengan sangat fleksibel, dan terus-menerus mengayunkan pedang berkarat dengan tangannya. Mengejar, dapatkan kembali pedang berkarat itu. Ding Hao tidak banyak berpikir, dan tanpa sadar langsung mengejarnya. Ding Hao tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Dia sebenarnya menolak undangan kakak senior Li. Seorang anak sampah yang rendah hati bermimpi menjadi musuh kakak senior Li. Cepat atau lambat dia akan menyesalinya. Di jalan berbatu biru di bawah sinar bulan, Zhang Tianlun sangat marah. Ya, jika dia mengetahui identitas sebenarnya dari kakak senior Li, dia akan menyesalinya dan sangat ingin bergabung dengan kita. Ge Yin menimpali. Dia juga marah. Lilan berjalan di tengah dan tidak berkata apa-apa. Kakak senior Li, mengapa kamu memberitahu Ding Hao tentang kisah dalam posisi pertama akademi? Dengan cara ini, dia pasti akan membeli popularitas dengan upaya ganda dan dia bisa bersiap lebih awal. Zhang Tianlun mau tidak mau mengajukan pertanyaan yang sudah lama dia pikirkan. Ya, kakak senior Li, kamu terlalu baik. Kamu telah memberikan kemudahan yang luar biasa dengan memberitahu Ding Hao informasi yang begitu berharga. Ge Yin juga ragu. Lilan berhenti dan menoleh untuk melihat keduanya. Di bawah tatapan Lilan, Zhang Tianlun dan Ge Yin perlahan menundukkan kepala dan merasa bersalah. Mereka tidak tahu mengapa mereka salah. Ingat, orang kuat memiliki harga diri dari orang kuat, begitu pula orang ambisius. Yang ingin aku taklukkan adalah seluruh sekte pencari ilmu pedang. Lilan mengucapkan satu kata pada suatu waktu. Di bawah sinar bulan, mata Lilan bersinar. Pada saat ini, mata anak laki-laki feminin dengan sepasang alis Willow bersinar dengan fanatisme dan kepercayaan diri. Pada saat yang sama, momentum yang kuat yang tidak sepadan dengan tubuhnya yang sedikit lemah diam-diam memenuhi udara. Zhang Tianlun dan Ge Yin sangat terkejut. Entah bagaimana, di hadapan Lilan, untuk pertama kalinya, mereka terkejut dan harus mengangkat kepala untuk melihatnya. Saya, Lilan, harus bersaing secara adil dengan Ding Hao. Jika saya tidak bisa mengalahkan Ding Hao, orang yang sangat lemah, bagaimana saya bisa menaklukkan sekte pencari ilmu pedang yang kuat? Bagaimana saya bisa mengalahkan 8 sekte lainnya dan mendominasi provinsi salju? Lilan sepertinya menjawab pertanyaan kedua orang kepercayaannya dan berbicara sendiri juga. Suaranya, yang terdengar di hutan di bawah sinar bulan, sudah lama tidak menghilang. Angin bertiup kencang di samping telinganya dan pepohonan di kedua sisi dengan cepat berbalik arah. Untuk pertama kalinya, Ding Hao mengetahui bahwa dia, dengan mengandalkan kekuatan fisik saja, mampu berlari begitu cepat. Dia berlari 5 meter dalam satu langkah, dan dia mampu berlari 60 meter dalam 1 detik. Kecepatan itu telah melampaui sebagian besar keterampilan berlari tingkat manusia, tingkat rendah. Tepat di depan sosok hitam itu, tapi jaraknya selalu 20 meter. Sejauh ini, Ding Hao belum melihat dengan jelas siapa yang mengambil pedangnya yang compang camping dan berkarat, atau bahkan apakah bayangan itu adalah manusia atau binatang. Bayangan itu terlalu fleksibel, itu seperti monster monyet yang terbang di antara pepohonan. Ding Hao gagal menghitung sudah berapa lama dia mengejar. Lereng landai di depannya telah berubah menjadi jalan pegunungan yang terjal dan terjal. Tebing muncul di kedua sisi jalan. Pepohonan, kuno dan hutan batu yang menjulang tinggi mulai bermunculan. Di bawah tubuh Ding Hao, ki di perut bagian bawah bergerak, menderu dan melonjak di lintasan pertama saluran tangan pertama Shaoyin, dan di antara bukaan, laut kesadaran, dan sungai kehidupan, ki berputar dengan kecepatan 21 putaran per detik, terus memberikan kekuatan baru bagi Ding Hao. Setengah jam telah berlalu, namun jarak antara Ding Hao dan bayangan itu tidak semakin pendek. Ding Hao mengerutkan kening dan akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Dia memperlambat langkahnya. Dia tidak bisa mengejar lagi. Seorang pria tidak berdiri di samping tembok yang berbahaya. Hal ini aneh. Mungkin itu adalah rencana yang melawannya. Tidak perlu mengambil risiko untuk pedang berkarat yang diambil dari tumpukan sampah dan terlalu nyaman untuk diganti. Tiba-tiba, bayangan di depan menghilang di malam hari. Setelah mengamati, Ding Hao mendapati dirinya sedang terburu-buru dan tiba-tiba sampai di area kedua dari gerbang sekte pencari ilmu pedang, sebuah area tebing yang terkenal dengan bahaya dan keindahannya yang luar biasa.
Hanya ada sedikit orang di sini, dan hutannya dalam dan terpencil, diselimuti lapisan kabut seperti kain kasa. Di bawah sinar bulan, tempat itu sangat sepi dan terpencil. Sepertinya ada nyanyian binatang buas di lembah dalam di bawah tebing di kejauhan. Angin malam terasa dingin dan seakan mampu menyayat pipi orang. Malam yang larut adalah hal yang paling mungkin membuat orang merasa tidak aman. Tanpa ragu, Ding Hao berbalik dan berjalan kembali. Saat itu, "Hei, anak kecil, kenapa kamu begitu penakut?" Sebuah suara ketidakpuasan dan ejekan tiba-tiba terdengar di telinga tanpa peringatan. Ding Hao sangat terkejut, rasanya seperti mendapat pukulan keras di hatinya. Saat itu, Ding Hao merasa kakinya seperti pegas. Dia melayang setinggi 4 atau 5 meter dan menghindar ke satu arah. Ketika dia melayang di udara, angin, embun beku, salju, dan ki berputar di sekelilingnya. Dia telah berjaga-jaga, baru pada saat itulah dia berbalik untuk memeriksa apa yang terjadi. Tempat di mana dia sebelumnya kosong, bahkan tidak ada hantu yang terlihat. Apa yang terjadi? Apakah aku sedang membayangkan sesuatu? Ding Hao sangat terkejut sampai rambutnya keriting. Baru saja dia dengan jelas mendengar seseorang berbicara di belakang punggungnya. Di mana orangnya? Hei, si kecil cukup cepat. Tepat ketika Ding Hao terkejut dan tidak yakin, suara sebelumnya terdengar jelas di belakang kepalanya lagi. Leher belakangnya bahkan bisa merasakan nafas dingin pria yang berbicara itu. Brengsek, Ding Hao terkejut dan melontarkan slogannya di kehidupan sebelumnya. Lalu, dia dengan mudah mengayunkan tangannya. Segera, rasa dingin mulai muncul di udara. Ratusan kepingan salju es yang berkilauan, tembus cahaya, dan tajam menari-nari dan meledak ke segala arah. Namun, siapa yang menyangka telapak tangan ini masih tidak mengenai apapun. Wahahaha, kamu tidak bisa menangkapku, kamu tidak bisa menangkapku. Suara itu terdengar lagi. Hal yang paling mengerikan adalah Ding Hao dengan jelas merasakan bahwa pria ini menempel di punggungnya dari awal hingga akhir dan dapat merasakan napasnya ketika berbicara, tetapi dia tidak dapat melihat atau menyentuh pria itu. Apakah itu manusia atau hantu? Tubuh Ding Hao berputar 720 derajat. Tetap saja, dia tidak melihat apapun. Berhantu, atau master yang tiada taranya. Tuan, jika Anda tidak keluar sekarang, saya akan pergi. Ding Hao mengatakan itu dan kemudian mengerahkan seluruh energinya untuk berlari ke arah rumah perkawinan. Dalam sepersekian detik, dia sudah berada ribuan meter jauhnya. Lupakan saja, aku tidak akan menakutimu, pengecut. Suara itu terdengar lagi. Kemudian Ding Hao tiba-tiba merasa telah diangkat. Dari kerah belakangnya seperti seekor ayam. Kaki dari tanah, dia berjalan mundur dengan cepat. Pemandangan di samping telinganya benar-benar tidak terlihat sementara angin kencang mengalir ke mulutnya. Ding Hao tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang dalam sekejap. Rasanya seperti terbang. Sebelum Ding Hao memutuskan untuk berteriak minta tolong, tur berjalan di awan akhirnya berakhir. Ding Hao merasakan tanah kokoh di bawah kakinya dan menemukannya di puncak berbahaya yang tidak diketahui. Mendongak, seorang pria parubaya ramping dengan jubah biru kasar berdiri di belakangnya, menyentuh dagunya dan menatap Ding Hao, tidak puas. Pria parubaya itu berusia sekitar 40 tahun, dan penampilannya sangat biasa. Dia berpenampilan seperti orang yang lewat yang sama sekali tidak menonjol di tengah keramaian. Dia memiliki rambut hitam panjang dan labu anggur hitam besar diikatkan di pinggangnya. Labu itu sudah berwarna kecoklatan dan mengkilat. Dia menganggap Ding Hao sebagai pemabuk yang jorok. Satu-satunya hal yang tak terlupakan adalah mata pria paruh baya ini. Sepasang mata ini sangat terang, sebanding dengan bintang di langit. Jika diperhatikan lebih dekat, sepasang pupil ini sangat dalam dan jauh, dan ada sesuatu yang mengecewakan di dalamnya seolah-olah mengandung proses transformasi dan evolusi alam semesta. Itu membuatmu merasa bahwa jiwamu pun tenggelam dalam di dalamnya. Ding Hao bahkan menyadari bahwa pedang berkarat yang hilang dengan santainya dimasukkan ke pinggang orang ini. Ternyata sosok berkulit hitam yang merampas pedangnya yang berkarat dan membawanya sampai ke tempat terpencil itu adalah pemabuk jorok paruh baya di hadapannya. Orang ini sengaja membawaku ke sini. Dikombinasikan dengan hal-hal sebelum dan sesudah, Ding Hao langsung terjamin. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan mendapati dirinya berdiri di atas platform di puncak sebuah puncak yang sepi. Ini adalah tempat di mana Anda tidak bisa melarikan diri. Di sekelilingnya, ada jurang maut. Puncak dari puncak yang sepi, tempat kedua pria itu berada,
adalah sebuah platform dengan luas kurang dari setengah hektar, tanpa rumput yang tumbuh atau permukaan batu yang halus. Rasanya seperti ditebas oleh pedang dengan kekuatan sihir yang besar. Terlebih lagi, sayatannya sangat rapi sehingga tampak seperti pemolesan halus buatan manusia. Melihat ke kejauhan, Ding Hao tidak tahu seberapa jauh dia berlari. Jalan pegunungan terjal yang dia lewati sebelumnya sudah lama hilang. Bahkan bangunan besar di gerbang sekte pencari ilmu pedang hanya terlihat samar-samar. Satu-satunya hal yang meyakinkan Ding Hao adalah dia tidak merasakan permusuhan apapun dari pria aneh berbaju hitam ini. Meskipun pria ini menatapnya dengan ekspresi sedih seolah-olah dia adalah melon bengkok dan kurma retak di pasar sayur. Lebih penting lagi, Ding Hao menemukan bahwa dilihat dari gaya kemeja linen birunya, pria aneh berbaju hitam ini juga seharusnya berasal dari sekte pencari ilmu pedang. Senior, Ding Hao mengatakan sesuatu. Jangan panggil aku senior. Orang asing berbaju hitam itu dengan kasar menyela Ding Hao dan berteriak dengan marah. Kamu cukup berbakat, tapi kenapa kamu begitu pengecut? Hah, senjatamu yang paling berharga telah dirampok oleh orang lain dan kamu benar-benar berhenti di tengah jalan dalam pengejaran. Apakah kamu masih memiliki kesadaran menjadi seorang pendekar pedang? Ding Hao menggaruk kepalanya dengan kerutan kecewa. Brengsek **T, kesadaran pendekar pedang apa? Dia berkata dalam hatinya, bagaimana aku tahu kamu tidak jahat? Untuk tumpukan sampah yang mengambil pedang patah untuk mengambil risiko. Hanya orang bodoh yang melakukan hal seperti itu. Lihat ini kamu, aku tidak akan mentolerir orang yang meringis. Mencakar, cabul, pengkhianat, banci. Di mana kamu bahkan mirip dengan laki-laki. Wajah pria berbaju hitam itu memerah karena kesal seolah sedang memarahi putranya, dan sepertinya tidak pernah berakhir. Akhirnya, dia benar-benar memasang ekspresi yang mengatakan bahwa dialah ayah kandungnya dan meludahkan air liurnya kemana-mana. Ding Hao bertahan tanpa cemberut. Orang-orang yang berada di bawah atap harus menundukkan kepala. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pria itu jelas bukan kekuatan yang bisa disaingi oleh Ding Hao saat ini. Dia mungkin lebih baik berperan sebagai pengecut dulu. Dia akan menunggu sebentar dan mencari tahu apa yang ada di dalam ramuan pria itu. Little Chap Ding, katanya, sungguh sial. Kamu mungkin lupa melihat almanak sebelum pergi keluar malam ini dan bertemu orang gila. Dalam pikirannya, Master Pedang, yang tetap terdiam untuk waktu yang lama tertawa dengan sombong dan tanpa perasaan. Dasar angsa bodoh. Sungguh lelucon yang patut ditertawakan. Jika nyawa Little Chap Ding dalam bahaya, kita berdua akan mati. Kamu pelit sekali. Pantas saja kamu disebut Master Pedang tercela. Sabre Master mengabaikan gambaran, gadis cantik, yang dia coba ciptakan dan melompat berdiri dan memarahinya. Kamu ingin bertarung. Seorang pemabuk kecil dan orang gila di alam Martial King. Dan kamu bermaksud memberitahuku bahwa aku akan takut padanya. Marah, Master Pedang menunjukkan kekuatan pria berbaju hitam. Ding Hao menghirup udara, pakar realem Raja Bela Diri. Pria berkulit hitam ternyata adalah ahli realem Martial King yang tangguh. Meskipun kekuatan ahli realem Martial King diabaikan oleh dua monster tua yang hidup selama puluhan ribu tahun, dia masih sangat tangguh bagi Ding Hao, seorang murid bela diri dengan dua lubang. Seseorang sebaiknya tidak terlalu menyombongkan diri. Jika dia benar-benar mampu, mengapa dia tidak melompat keluar dan membunuh orang gila kecil di alam Raja Bela Diri ini? Saber Master tahu bahwa Master Pedang tidak mempunyai cara lain kecuali serangan verbal, namun dia tidak ragu untuk mengungkapkannya. Rahang Master Pedang ternganga saat dia berdiri di sana tanpa berkata-kata selama 3 detik. 3 detik kemudian, Master Pedang mengemukakan alasan lain untuk membantah, dan berkata dengan mulut mengerucut, wanita gila dengan rambut panjang dan wawasan pendek, apa yang kamu tahu? Saya tidak percaya orang gila kecil pemabuk ini memiliki hati yang buruk. Yah, menilai dari pengalamanku selama bertahun-tahun, kurasa dia menyukai Little Chap Ding. Menyukainya, apakah orang gila alkoholik ini menyukai pria tampan? Menurutku, bisakah kamu melihatnya? Tatapan kaget Master Sabre melembut dan kemudian berkata sambil berpikir, tidak ada cara lain. Untuk bertahan hidup, Little Chap Ding, kamu harus mengorbankan dirimu sendiri. Ding Hao terdiam. Apa yang ada dalam pikiran kotormu, wanita bodoh? Master Pedang ternganga dan melanjutkan, maksudku,
Orang gila realem Martial King kecil ini ingin mempertahankan Little Chap Ding sebagai muridnya. Master pedang tersipu malu dan segera berkata, "Ini semua salahmu. Kata-katamu terlalu cabul. Kamu menyesatkanku." Sekarang Master pedang berdiri diam di sana. Master pedang memiringkan kepalanya. "Apakah kamu ingin tidak tahu malu?" Kedua monster tua itu sangat membuat Ding Hao kesal. Mendongak, dia melihat pria aneh berbaju hitam itu menunjuk dirinya sendiri dan mengumpat. Saya tidak tahu mengapa, tetapi pikiran Ding Hao tiba-tiba menjadi pendek dan dia tanpa sadar berkata, "Tetua, apakah karena Anda tidak memikat saya ke sini pada awalnya dan Anda harus memaksa saya ke sini? Anda merasa terhina dan bertindak marah untuk menutupi kegagalanmu, bukan?" Kutukan pria aneh berbaju hitam itu berakhir. Tiba-tiba, pupil di balik rambutnya yang tergerai memantulkan cahaya bulan yang redup. Matanya berkilau setajam pisau, dan dia tiba-tiba menempel erat ke Ding Hao. Apakah orang ini marah karena malu? Ketika Ding Hao selesai berbicara, dia merasa menyesal. Namun, pada saat itu, mata pria aneh itu mulai melembut. "Sialan kau, brengsek, aku tidak percaya aku tidak bisa menipumu. Tapi jangan katakan itu keras-keras," katanya, "untungnya, hanya ada kita berdua di sini. Belum ada yang punya menyaksikanku dipermalukan di depan generasi muda." Dia mengambil labu botol anggur dari pinggangnya, menarik sumbatnya dengan giginya dan meneguk anggur. Buket anggur yang menyegarkan segera menyelimuti puncak-puncak yang sepi itu. Ding Hao mengerutkan alisnya. Dia sangat bingung. "Nah, sekarang kamu sudah melihatnya, ambil kembali. Senjatamu adalah pedang yang bagus. Hargai dengan segenap keberadaanmu." Menyeka noda anggur di sudut mulutnya, dia membawa dan melemparkan pedang berkarat itu kembali ke Ding Hao. "Pedang yang bagus, katamu?" Ding Hao bergumam, "Itu hanyalah pedang patah dari sampah." "Apa katamu?" Pria aneh itu berteriak dengan marah. "Apakah kamu mengambil pedang ini dari sampah?" Dia memandang Sun Fei dan menghela nafas. Di penghujung hari, dia membungkuk sedikit dan berkata, "Sialan, seorang anak muda yang tidak takut kehilangan nyawanya, hah." Namun memungut pedang dengan santai di tempat sampah ternyata membawa keberuntungan besar bagi Anda, bukan? Pantas saja Anda kehilangan pedang sebelumnya dan tidak mengkhawatirkan apapun. Sepertinya aku salah mengira kalian semua. Ding Hao berteriak pada dirinya sendiri dengan wajah yang lebih merah dari bit. "Kenapa? Apakah pedang patah ini adalah harta karun? Percayalah padaku." Lelaki berbaju hitam itu membungkuk dengan topi bambunya, kepala besar, dan berkata dengan penuh semangat sambil mengedipkan mata dengan sangat tulus, "Bocah cilik, kamu tidak akan pernah menemukan pedang patah seperti itu lagi." "Hah, jadi pedang berkarat ini benar-benar harta karun." Ketika Ding Hao mendengar ini, dia mencengkeram pedang berkarat itu lebih erat dan memeriksa setiap alur kecil dan potongan logam dengan hati-hati. Pedang berkarat ini memang diambil oleh mantan Ding Hao dari tumpukan sampah, ditutupi bintik-bintik karat merah dan retakan seperti jaring laba-laba, yang seolah-olah pecah sewaktu-waktu. Dari segi penjualan, meskipun dijual sebagai besi tua, tidak akan ada yang membelinya. Selain itu, Ding Hao menganggapnya nyaman dan tidak mudah pecah, jadi dia menggunakannya sebentar. Dia tidak pernah berharap itu menjadi harta karun, atau menjadi tangguh bahkan di mata Master Realem Martial King. Yah, karena itu adalah penilaian dari pembangkit tenaga listrik Realem Martial King, mungkin pedang berkarat ini benar-benar sebuah harta karun. Ding Hao menyeringai dan dengan hati-hati menyarungkan pedang berkarat itu sebelum mengikatnya di belakang punggungnya. Kedua orang itu berdebat sebentar dengan usil seperti itu. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ding Hao tiba-tiba merasakan keintiman di antara mereka. Intuisinya selalu benar. "Mengapa Anda secara khusus membawa saya ke sini, tetua?" Ding Hao tergagap. "Jangan banyak bicara." Pria itu jelas tidak mau bicara banyak. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar, lalu mendongak dan meneguk anggur lagi. Dia secara ajaib mengeluarkan panci hitam dan lusinan bahan serta beberapa kayu. Kemudian, dia melemparkannya ke tanah. "Setelah berlari setengah hari dan memarahi setengah hari, aku haus dan lapar. Bisakah kamu memasak?" Dia bertanya, "Masakan makanan untukku dulu." Ding Hao bingung lagi. Namun, setelah berpikir sejenak, Ding Hao segera menyingsingkan lengan bajunya dan mulai menyiapkan makanan. Setengah jam kemudian, di peron Lonely Peak, tercium aroma harum di udara. "Yo, aku tidak menyangka kamu adalah juru masak yang hebat. Cepatlah,
Apakah makan malam sudah siap? Apakah makan malam sudah siap? Orang asing berpakaian cian memandang Ding Hao dengan heran. Di luar dugaan, anak tersebut memiliki kemampuan memasak yang baik. Dia seperti kucing yang mencium bau ikan. Aromanya yang menggoda meningkatkan nafsu makannya. Dia tidak bisa menahan air liurnya dan berulang kali mendesak Ding Hao. Semuanya adalah hidangan sayur. Nah, jika ada 2 hidangan daging lagi, tidak apa-apa. Ding Hao mengambil sesendok sup dan berkata dengan sedikit penyesalan. Itu mudah dilakukan. Orang asing itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Kekuatan dahsyat yang tak terlihat menyembur keluar dan jatuh ke tebing. Seketika, auman binatang buas datang. Bang, bang, pada saat berikutnya, seekor beruang raksasa dan babi hutan yang kuat dengan rambut seperti jarum baja terbang dari tebing dan jatuh di depan Ding Hao. Kedua binatang ini adalah penguasa ganas di gunung yang dalam dan beratnya lebih dari 1 ton. Jika dia bertemu salah satu dari mereka, Ding Hao harus melarikan diri. Namun mereka semua ditangkap oleh orang asing yang sepertinya sedang menggendong 2 ekor anak ayam. Selain itu, diambil dari tendangan voli di bawah tebing yang kedalamannya beberapa meter. Ding Hao tertegun dengan mulut terbuka lebar. Sial, apakah ini kekuatan ahli realem Martial King? Sulit dipercaya, itu adalah kekuatan abadi. Melihat ekspresi Ding Hao, orang asing itu jelas sangat puas, dan dia bahagia, tetapi dia berpura-pura tidak peduli. Dia sangat sederhana, dan berkata, "Hei, jangan beribadah seperti ini. Itu sangat mudah. Apa yang kamu lakukan? Pergi dan masak makan malam." Ding Hao bangun. Untungnya, dalam ingatan akan infus, mantan Ding Hao memiliki anatomi dan keterampilan membersihkan yang sangat kaya, ditambah dengan beberapa keterampilan memasak dari bumi. Ding Hao menggunakan kinya untuk memadatkan pisau es tajam di telapak tangan dan mulai membedahnya, 2 binatang buas dengan tidak tergesa-gesa. Tidak ada air untuk membersihkan daging hewan di sini. Ding Hao mengerutkan kening. Orang asing itu melambaikan tangannya dan sekelompok api biru muda berkedip-kedip setinggi 2 meter, seperti awan, dan kemudian tetesan air hujan turun. Saat itu hujan deras, dan langsung membersihkan beruang raksasa dan babi hutan yang telah dibedah Ding Hao secara menyeluruh. Sialan, Ding Hao tertegun sekali lagi. Apakah lelaki tua itu adalah Raja Naga di bumi? Apakah hujan disertai gelombang dia? Kekuatan ahli realem Martial King terlalu kuat dan mengerikan. Bisakah dia mengendalikan cuaca dan mengubah lingkungan? Hah, tidak perlu heran. Orang gila pemabuk kecil itu awalnya adalah tubuh dari sistem air dan metode budidayanya juga termasuk dalam sistem air. Setelah mencapai alam raja bela diri, sangat mudah baginya untuk turun hujan dalam jumlah kecil, area. Master pedang meremehkan dalam pikiran Ding Hao. Tetapi metode pemabuk dalam mengendalikan ki itu halus. Menarik, Master pedang jarang memuji. Master pedang terdiam, dan jarang sekali dia tidak membantah hal ini. Ding Hao bahkan lebih terkejut lagi. Jarang sekali kedua lelaki tua itu tidak memiliki kesedihan, yang menunjukkan bahwa orang asing dengan pakaian cian adalah master super di antara semua seniman bela diri realem Martial King. Singkirkan keterkejutannya, Ding Hao memasak sebaik mungkin. Ding Hao, di kehidupan sebelumnya, adalah pria yang sangat rakus, jadi dia belajar banyak keterampilan memasak sendiri, dan hari ini keterampilan itu berguna. Orang asing dengan pakaian cian itu menggiring bola, segera bergegas memegang panci besar untuk makan tanpa menunggu undangan Ding Hao. Ding Hao juga sedikit lapar, dan dia duduk di samping api unggun dan mulai makan. Waktu berlalu dengan cepat. Saat bulan berada di tengah langit, orang tua dan muda mengenyangkan diri dengan makanan lezat. Mereka berbaring di lantai batu sambil menyentuh perut dan mencabut gigi sambil memandangi bintang. Kelihatannya cukup nyaman. Yah, menurutku kedua anak laki-laki ini memiliki selera buruk yang sama. Master pedang merasa tidak bisa berkata-kata. Lebih dari itu, menurutku, ini seperti kura-kura yang memandangi kacang hijau, yang sangat disukainya. Master Sabre mengangguk. Saya tidak perlu khawatir tentang Little Chapding. Mereka akan menjadi sepasang pecinta makanan. Tidak, sang master pedang tiba-tiba menyangkal. Ada apa? Master pedang sangat tidak puas dengan penolakan lamarannya. Jika master pedang tidak dapat memberikan alasan yang sesuai, akan terjadi pertarungan verbal lainnya. Rujuk pada makanan pecinta, Anda harus menambahkan pria gemuk kecil di Akademi Utara berkemeja kuning. Oh, itu benar. Berbicara tentang pria gemuk yang beruntung, master pedang dengan enggan menerimanya.
Dialog ini secara alami didengar oleh Ding Hao. Berbicara tentang pria kecil gemuk yang beruntung, Ding Hao tiba-tiba menyadari bahwa dia akan berpartisipasi dalam kompetisi antara 5 akademi besok. Sudah terlambat, dan dia harus segera kembali untuk membuat persiapan. Ding Hao bangkit dan mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain pecinta makanan. Apakah kamu ingin kembali? Baiklah, aku sudah menikmati makanan lezat yang kamu buatkan untukku dan aku tidak bisa makan tanpa bayaran, jadi aku akan memberimu beberapa keuntungan. Orang asing dengan pakaian cian menyentuh perutnya dan berdiri, memandang ke bulan dan berpikir sejenak. Dia akhirnya mengambil keputusan. Itu saja, aku akan mengajarimu gerakan ilmu pedang. Sebuah gerakan ilmu pedang. Mata Ding Hao berbinar. Ilmu pedang dari ahli realem martial king benar-benar luar biasa. Jika dia bisa menguasainya, itu mungkin akan berdampak besar pada hasil kompetisi besok. Baiklah, aku akan mengajarimu gerakan ini. Orang asing itu mengangkat kepalanya dan meminum anggur. Jenggot dan rambutnya disiram anggur. Itu tampak liar. Saat dia melambaikan tangannya, ranting yang terbakar terbang ke tangannya dan dia berkata dengan keras, perhatikan baik-baik, nak. Aku hanya akan mengajarimu 3 kali. Pertama kali, titik. Saat dia baru saja menyelesaikan kata-katanya dan kemudian dia mengangkat pergelangan tangannya, dahan yang terbakar itu bergetar sedikit dan ada bunga api yang indah di langit malam. Orang asing dengan pakaian cian menggenggam dahan dan menggambar busur indah di udara. Seolah-olah tidak ada jejaknya, namun seolah-olah itu adalah teori antara langit dan bumi, seperti naik turunnya matahari dan bulan, seperti pergerakan bintang-bintang. Itu terlalu menakjubkan untuk digambarkan. Itu hanya bisa dipahami. Pada pandangan pertama, Ding Hao membeku seperti disambar petir. Dia tersesat di dunia gerakan ilmu pedang ini. Kedua kalinya, mengabaikan seberapa banyak yang telah dikuasai Ding Hao, guru itu berteriak keras dan mulai menampilkannya untuk kedua kalinya. Kali ini, perasaan yang ditangkap Ding Hao berubah. Itu bukan lagi gambar dan lintasan yang indah, tapi nafas yang kuat mengalir di wajahnya, menyelimuti Ding Hao di dalamnya seolah-olah dia berada di dunia dengan hanya pedang di dalamnya. Puncak yang sunyi, api unggun, dan langit serta bumi semuanya lenyap. Hanya ada satu pedang panjang di dunia yang menghasilkan lengkungan aneh. Ding Hao berdiri diam di tempat yang sama, bahkan lupa bernapas, dan ada ekspresi menarik di wajahnya. Melihat pemandangan ini, orang asing dengan pakaian cian itu mengangguk. Ada kepuasan dan keterkejutan di matanya. Ketiga kalinya, orang tua itu dengan tergesa-gesa menunjukkan gerakan ini untuk ketiga kalinya. Kali ini, Ding Hao merasa pandangan di hadapannya berubah lagi. Semua ilusi dan esensi artistik sebelumnya telah hilang sama sekali. Hanya perubahan jelas pada cabang yang terlihat di matanya. Tidak ada elemen artistik. Yah, itu sudah berakhir. Seberapa banyak yang bisa kamu kuasai tergantung pada pemahamanmu sendiri. Orang asing dengan pakaian cian tidak menjelaskan gerakan ini dan melemparkan dahan itu kembali ke api unggun, mengambil labu dan meminum anggur. Ding Hao hanya berdiri di sana seperti patung tanah liat. Dia tidak mendengar kata-kata lelaki tua itu. Haha, ya, anak baik. Orang asing itu mengangguk dan berkata. Kemudian dia tidak berkata apa-apa lagi dan kembali ke panci, mengambil sebagian sisa makanan di panci dan memakannya. Waktu berlalu. Bulan perak jatuh dan matahari terbit. Di kejauhan, langit putih, dan ada kabut putih di sekitar gunung. Jika dilihat dari puncak-puncak yang sepi, dia bisa melihat ombak biru di kejauhan, dan paviliun yang tidak jelas itu tampak seperti negeri dongeng. Saat matahari menyinari dirinya, Ding Hao gemetar dan terbangun dari keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Sungguh gerakan pedang pertahanan yang luar biasa. Sungguh ajaib sehingga dapat memblokir semua kekurangannya. Aku tidak percaya ada gerakan pedang pertahanan yang begitu sempurna di dunia ini, dan sulit membayangkan gerakan pedang apa yang ada di dunia ini dapat menghancurkan pertahanannya. Ding Hao tidak bisa tidak mengaguminya. Level keterampilan pedang ini harus jauh melampaui peringkat manusia dan peringkat bumi. Adapun apakah itu di pangkat surgawi atau pangkat dewa, sulit untuk menilai berdasarkan pendapat Ding Hao saat ini. Haha. Kebetulan aku membuat 3 gerakan pedang yang tidak disebutkan namanya, yang bukan milik seni bela diri manapun, jadi kamu bisa menggunakannya sesukamu. Tidak perlu khawatir, gerakan yang baru saja aku ajarkan padamu disebut, tertutup door, yang merupakan satu-satunya ilmu pedang pertahanan dari ketiganya. Haha, bahkan di seluruh sekte pencari ilmu pedang,
saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat mematahkan gerakan ini. Orang tua itu melihat ekspresi kagum Ding Hao, yang memuaskan kesombongannya, jadi dia memberikan penjelasan. Ding Hao tampak serius dan bersyukur. Dia tahu apa arti gerakan pedang ini bagi seorang pendekar pedang. Dia akan berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesopanan yang sebesar-besarnya. Oh, tidak, apa yang kamu lakukan? Melihat gerakan Ding Hao, orang asing dengan pakaian Qian itu ketakutan dan langsung melompat menjauh. Ding Hao terkejut dan dia ingin berlutut lagi. Orang tua itu buru-buru mengangkat tangannya, dan kekuatan tak terlihat muncul, menahan Ding Hao. Dia menggelengkan kepalanya yang berantakan berulang kali dan berteriak. Jangan berlutut, jangan ganggu aku tidak bisa menerima seorang pengecut sebagai muridku. Aku sudah bilang kepadamu bahwa gerakan ini adalah bayaran dari makanan lezat itu. Kita tidak saling berhutang pada siapapun. Mendengar itu, Ding Hao harus bangun. Tidak bisakah dia merekrut murid? Aneh sekali. Setelah beberapa saat, Ding Hao memikirkan sesuatu. Dia berjalan dan berkata sambil tersenyum lebar, pendahulu, Anda baru saja mengatakan ada 3 gerakan. Mengapa Anda tidak mengajari saya 2 gerakan pedang tersisa yang tidak disebutkan namanya? Orang asing dengan pakaian Qian memutar matanya, menatap ke arah Ding Hao, dan akhirnya tertawa bahagia. Wah nak, kamu rakus banget. Haha, bisa tidaknya kamu mempelajari 2 gerakan lainnya tergantung pada kesempatanmu. Setelah itu, sosoknya bergetar dan menghilang begitu saja di depan Ding Hao. Ding Hao tertegun dan dia masih ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Saat angin bertiup, Ding Hao bangun dan melihat ke tebing sekitarnya. Dia gemetar dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan sedang terburu-buru. Hei, kamu baru saja pergi seperti itu. Sayang sekali, tempatnya sangat tinggi. Maukah kamu menjatuhkanku? Apa yang harus aku lakukan? Sial, aku hanya bisa turun selangkah demi selangkah. Apakah aku ditakdirkan untuk mendaki tebing kehidupan ini? Untuk kembali sebelum dimulainya pertarungan semifinal, Ding Hao harus mengambil risiko lagi. Untungnya, dia mendapatkan banyak hal. Orang asing dengan pakaian Qian itu misterius. Gerakan pintu tertutup, yang baru saja dia ajarkan sangatlah kuat. Jika dia bisa menguasainya sepenuhnya, Ding Hao tidak akan terkalahkan di hadapan master manapun di bawah alam prajurit bela diri. Selain itu, Ding Hao juga secara samar-samar mengetahui bahwa orang asing itu mencarinya secara eksklusif. Itu hanyalah alasan untuk memberikan metode pedang sebagai hadiah untuk memasak. Dia hanya ingin mencari alasan untuk mengajari Ding Hao gerakan pintu tertutup. Siapa orang ini? Kenapa dia begitu baik? Apa tujuannya? Ding Hao meraih batu yang menonjol dan turun, dengan rasa ingin tahu menebak-nebak di dalam hatinya. Matahari merah menyala perlahan muncul dari sisi timur gunung. Hari ketiga kompetisi kelima akademi ini tentu menjadi yang paling seru. Karena hari ini tidak hanya babak semifinal yang akan dimainkan, tetapi final juga akan dimainkan untuk menentukan siapa pemain pertama di 5 akademi tersebut. Kompetisi pertama, yang mempunyai pengaruh luas terhadap nasib murid nominal tahun ini, akan berakhir hari ini. Banyak orang datang ke arena pertama distrik latihan senjata di pagi hari untuk memilih posisi menonton terbaik, sehingga mereka bisa melihat konfrontasi sengit para remaja berbakat dari jarak dekat. 2 jam sebelum babak semifinal, seluruh distrik latihan senjata sudah ramai. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di sekitar arena pertama. Selain murid nominal, ada juga murid sebelumnya, murid luar, murid dalam, tamu, pedagang asongan yang menjual biji melon dan air manis, serta masyarakat dari berbagai kalangan. Arenanya ramai dan ramai seolah sedang menunggu festival akbar. Waktu berlalu dengan lambat dan cepat. Ada 90 menit tersisa sebelum semifinal. Aliansi 7 terhormat di Akademi Pusat berkemeja putih, Lin Xin dari Akademi Utara berkemeja kuning, Ren Xiaoyao, pecinta makanan, dan para jenius muda lainnya semuanya muncul di hadapan orang-orang. Merekalah yang menjadi fokus dan pusat perhatian hari ini. Apa yang terjadi? Saya tidak melihat Ding Hao. Mengapa kakak senior Ding belum datang? Kakak senior Ding Hao, kamu di mana? Di antara 7 besar, hanya Ding Hao yang tidak muncul, yang menyebabkan perhatian dan spekulasi beberapa orang. Para murid perempuan yang tidak sabar untuk menghargai rahmat Ding Hao berteriak dengan cemas. Zhang Fan,
Wang Xiaoqi dan murid-murid lain dari Akademi Kaos Hijau Timur juga dengan cemas mencari Ding Hao. Saya tidak tahu kemana perginya kakak senior Ding. Setelah saya bangun pagi ini, saya belum pernah melihatnya. Sebagai teman sekamar Ding Hao, Zhang Fan dan Wang Xiaoqi berkali-kali ditanya tentang keberadaan Ding Hao. Mereka hanya bisa menjawab seperti itu. Apakah anak ini takut dengan perkataan Li Muyun kemarin, sehingga dia tidak berani mengikuti kompetisi? Guru yang bertanggung jawab dengan lidah yang tajam, Wang Juefeng menyentuh rahangnya, sambil berpikir berkata pada dirinya sendiri, dia pengecut. Dia sekali lagi membuat kesal orang lain. Kata-katanya memicu banyak pendukung Ding Hao untuk memelototinya. Jika pria berlidah tajam itu tidak mengenakan setelan murid generasi ketiga, dia pasti sudah dipukuli oleh para remaja. Silakan 7 murid teratas ke tempat istirahat dan bersiap untuk pengundian. Suara wasit menyebar dengan kinya yang kuat, mengaburkan keributan di distrik latihan senjata, dan itu terdengar di telinga semua orang. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kakak senior Ding belum datang? Apakah kita harus abstain? Para murid Akademi Kaos Hijau Timur merasa cemas. Lilan juga terkejut dan dia berpikir, Ding Hao bukanlah orang yang pemalu. Dia tidak akan pernah mengalami demam panggung karena perkataan Li Muyun. Apa yang menundanya? Di sela-sela kata-kata tersebut, suara desakan wasit terdengar untuk ketiga kalinya. Kecuali Ding Hao, 6 murid lainnya telah datang ke tempat peristirahatan yang ditetapkan khusus hari ini, menunggu lotere. Apakah Ding Hao, raja popularitas, akan abstain? Di panggung tontonan, saya tidak menyangka Ding Hao adalah seorang pengecut. Apakah dia tidak berani datang untuk bertarung? Lucky, salah satu pembawa acara kompetisi, tidak bisa menyembunyikan suasana hatinya yang gembira. Dia tertawa dan berkata, jadi, hasil perjudian kita telah tiba. Saya khawatir 500 gram Tai Stardust dari Junior Brother Cheng akan menjadi milik saya. Adik Lu, jangan hitung ayammu sampai menetas. Cheng Fei mencibir, tapi dia sedikit cemas. Apa yang terjadi dengan Ding Hao? Kenapa dia belum muncul? Dia masih belum muncul sampai sekarang. Jelas dia meremehkan persaingan 5 akademi. Yin Yifei dengan dingin mendengus dan mengetuk meja, berkata, saya mengusulkan untuk mendiskualifikasi Ding Hao. Posisinya digantikan oleh Liu Kuang dari Akademi Selatan berkemeja ungu. Lucky tertawa dan berkata, oke, saya setuju. Ketiganya adalah ketua kompetisi antara 5 akademi. Selama keduanya setuju, bahkan jika Cheng Fei, yang mendukung Ding Hao, menentang, itu tidak membantu situasi. Setelah kualifikasi Ding Hao dicabut, itu berarti hasil perjudian antara ketiga orang tersebut telah tiba, 500 gram Tai Stardust akan menjadi milik mereka. Cheng Fei belum berbicara. Leng Yixuan, orang penting lainnya, yang matanya tertutup sebelumnya, membuka matanya dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, tunggu. Wajah Yin Yifei dan Lucky tiba-tiba berubah. Meskipun mereka semua adalah murid inti, status Leng Yixuan jauh lebih tinggi daripada mereka, jadi perkataannya lebih penting. Yin Yifei berkata dengan tidak berdamai, kakak senior Leng, kamu bukan salah satu ketua kompetisi, aku khawatir kamu tidak punya hak untuk memberi perintah. Mata Lucky berbinar, benar sekali, Leng Yixuan adalah murid berpangkat tinggi di generasi inti dari murid generasi ketiga. Dia adalah orang yang menepati janjinya. Mereka seharusnya menentangnya, namun, Leng Yixuan bukanlah salah satu pemimpinnya, jadi perintahnya tidak dapat dibenarkan karena dia tidak punya hak untuk berbicara. Sudah kubilang, tidak, Leng Yixuan mengabaikan kata-kata Yin Yifei, menutup matanya lagi, dan nadanya acuh tak acuh, tapi dia sangat sombong dan mengancam. Jika kalian tidak menerimanya, kalian berdua bisa mencobanya. Kamu, Yin Yifei dan Lucky hampir meledak. Dia benar-benar biadab dan tidak masuk akal. Saat itu, kamu tidak perlu berdebat. Masalahnya sudah terpecahkan, kata Cheng Fei sambil tersenyum dan matanya cerah. Karena dia telah melihat itu di antara kerumunan di kejauhan, Ding Hao buru-buru bergegas. Dia kotor seolah baru saja keluar dari sampah. Yin Yifei mendengus saat melihat Ding Hao dan tidak mengatakan apapun. Cheng Fei mencibir di dalam hatinya. Hufmu tidak bisa mengubah fakta. Untungnya, Ding Hao ada di sini hari ini. Jika dia benar-benar didiskualifikasi, kakak senior Leng mungkin akan memaafkanmu, tetapi monster tua, King Shan, yang sangat menghargai Ding Hao, akan mengupas kulitmu.
Kakak senior Ding akan datang. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak kegirangan, seluruh distrik latihan senjata itu seperti panci minyak yang agak panas yang ditaburi segenggam garam, yang tiba-tiba mendidih. Zhang Fan, Fang Tianyi, dan Wang Xiaoqi serta murid-murid lain dari Akademi Kaos Hijau Timur semuanya bersemangat sampai-sampai mereka hampir menangis. Mereka tidak punya waktu untuk menanyakan apa yang terjadi padanya. Kerumunan segera berpisah agar Ding Hao mencapai laut peristirahatan secepat mungkin. Bahkan kakak senior Ding tertutup debu, dia masih terlihat sangat tampan. Di tengah kerumunan, mata seorang murid perempuan hampir berbentuk hati. Setelah wasit memastikan bahwa pria kotor itu benar-benar Ding Hao, bel berbunyi dan mereka segera mulai melakukan pengundian. Di mata publik, hasil pertandingan diumumkan dan dicatatkan di loh batu. Lilan dari Akademi Timur yang mengenakan kemeja hijau vs Liang Feixue dari Akademi Pusat yang mengenakan kemeja putih. Li Muyun dari Akademi Pusat berkemeja putih vs Feng Xingjun dari Akademi Pusat berkemeja putih. Ding Hao dari Akademi Timur berkemeja hijau vs Lin Xin dari Akademi Utara berkemeja kuning. Ren Xiaoyao dari Akademi Kemeja Kuning Utara, selamat tinggal. Melihat nama pecinta makanan sekali lagi muncul di undian tanpa lawan, hampir semua orang menjadi gila, bahkan Ren Xiaoyao sendiri sangat terkejut. Tidak punya lawan, dia lagi. Bagaimana? Apakah pria gendut itu benar-benar anak takdir, pria super beruntung yang bahkan membuat iri surga? Apakah itu masuk akal? Dia tidak memiliki lawan selama 3 kali. Saat orang lain berjuang keras, dia bisa dengan mudah masuk semifinal, memakan kaki ayamnya. Ya Tuhan, kami memerlukan sambaran petir untuk membunuh bajingan ini. Tatapan semua orang yang memandang pria gendut itu seolah-olah mereka sedang menonton biksu Tang perjalanan ke barat, memikirkan apakah mereka bisa seberuntung dia jika mereka bisa mengambil sedikit dagingnya. Wah, hahaha, aku sudah tidak punya lawan lagi, ya, aku harus merayakannya dengan makanan enak. Pria gendut itu menangis dan tertawa, lalu terbang menuju ruang makan. Kerumunan orang di platform tontonan tercengang. Urutan pengundian kompetisi ini sangat adil dan tidak akan pernah ada trik apapun. Itu hanya menunjukkan bahwa dia memang pria super beruntung yang lebih beruntung dari siapapun. Anak ini maskot, saya harus lebih memperhatikannya. Semua orang besar di platform tontonan sedang berpikir. Mereka tahu ada orang seperti dia di dunia ini. Mereka sangat beruntung karena tidak perlu bekerja keras dan mendapatkan kesempatan yang cukup baik untuk menjadikannya seorang ahli. Bel berbunyi lagi. Kehebohan yang ditimbulkan oleh para pecinta makanan berangsur-angsur mereda. Kemudian penonton memfokuskan pandangannya pada 6 kelompok lainnya. Pertandingan Lilan melawan Liang Feixue dimulai lebih dulu. Itu pertarungan sesungguhnya antara naga dan harimau. Lilan, master kaos hijau dari Akademi Timur, yang memiliki mata sipit yang indah dan sosok langsing, telah menunjukkan kekuatan besar dalam beberapa kontes terakhir. Teknik telapak tangannya yang sangat indah dan memudar sungguh menakjubkan dan menakutkan. Awalnya, Liang Feixue tidak terkenal di Aliansi 7 yang terhormat sampai dia mengalahkan Liu Kuang, Kuang gila, yang gila dan terkenal di Akademi Selatan berkemeja ungu. Kekuatan Liang Feixue tidak dapat dipahami dan diukur. Nafasnya sekuat pegunungan, jadi dia adalah salah satu orang yang berjanji untuk menjadi pemimpin akademi dari 5 akademi tahun ini. Kedua jenius itu berdiri di arena yang sama. Tidak diragukan lagi, akan terjadi pertarungan sengit. Ayo, kakak senior, Liang, jangan sopan pada banci dari Akademi Timur yang berkemeja hijau. Para murid dari Akademi Pusat berkemeja putih berteriak liar untuk menyemangati Liang Feixue. Kakak senior Li akan menang. Hentikan keajaiban. Liang Feixue, yang disebut selebriti di 5 akademi, hanyalah pengikut Li Muyun. Sekarang dia bertarung melawan kakak senior Li, keberuntungannya akan berakhir. Para murid tidak mau menunjukkan kelemahan, bersorak untuk Lilan. Ke segala arah, mata semua orang tertuju pada 2 orang jenius di arena. Ding Hao juga sedang menunggu dimulainya permainan. Dia tidak tahu siapa yang akan menang, karena kedua orang itu adalah orang-orang yang tidak dapat diduga. Dentang, saat bel berbunyi, wasit dengan keras mengumumkan dimulainya pertandingan. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengguncang rambut dan pakaian kedua pemuda jenius itu. Keduanya terlihat sangat anggun dan tampan. Mendengarkan sorakan dan teriakan di sekitar, tak satu pun dari mereka bermaksud menyerang lebih dulu. Kekuatan Qi yang tak terlihat, seperti 2 pusaran,
perlahan terbentuk di arena dan bertabrakan satu sama lain. Aliran udara berputar dan menyapu rambut mereka di sekitar kepala. Ada cahaya terang di mata almonnya. Liang Feixue tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Aku sudah menantikan untuk melihat teknik telapak tanganmu yang sangat indah dan memudar, dan akhirnya, aku beruntung bisa bertarung dengan kakak senior Li. Bagaimana kalau memutuskan hasil pertarungan dalam 3 telapak tangan?" Lilan berpikir sejenak dan mengangguk. Bagus. Dialog kedua pria tersebut dengan jelas disampaikan melalui formasi prasasti di arena dan didengar oleh semua orang. Memutuskan hasil pertarungan dalam 3 telapak tangan. Semua orang bersemangat. Itu akan menjadi benturan kekuatan nyata tanpa gerakan terampil apapun, yang membuat semua orang bersemangat. Kerumunan tidak sabar untuk berteriak. Di arena, telapak tangan pertama, Lilan menyingkat dan menjalankan kinya. Momentum dahsyat muncul dari tubuhnya yang sedikit halus. Qianqi menyebar, seperti riak yang terlihat, berpusat di sekitar tubuhnya. Telapak tangannya yang ramping berangsur-angsur menjadi telapak tangan seperti batu giok. Ledakan, Lilan tiba-tiba bergegas keluar, meninggalkan rantai bayangan di udara, dan menyerang dada Liang Feixue dengan telapak tangannya. "Aku sedang menunggumu," Liang Feixue berteriak dan sangat bersemangat. Saat ini, dia telah mengaktifkan keterampilan sihirnya ke kondisi puncak. Lapisan kilau oker samar menjulang, dan dia berdiri kokoh di tanah. Momentumnya sekuat gunung. Dia menyerang telapak tangan Lilan yang seperti batu giok dengan telapak tangannya yang kuning pucat. Ledakan. Semua orang mendengar ledakan besar. Murid terdekat merasakan badai, dan mereka hampir terlempar. Ada sakit kepala karena suaranya sangat keras hingga seperti ada yang memukul telinganya. Di peron, angin biru dan kuning bertiup. Tubuh Lilan dan Liang Feixue bergoyang pada saat yang sama, dan mereka mundur 3 langkah, dan wajah mereka tampak merah. Ada 6 jejak kaki yang jelas di setiap langkah Lilan, sejelas yang diukir oleh seorang pematung. Sedangkan Liang Feixue meninggalkan 6 lubang pecah di tanah berwarna biru. Ada banyak retakan kecil di bebatuan. Mereka setara pada serangan pertama. Kekuatan mereka berdua telah mencapai alam murid bela diri dengan 3 lubang, dan mereka telah memadatkan ki mereka sesuai dengan atribut fisik masing-masing. Lilan memiliki ki kayu hijau yang berumur panjang, sedangkan Liang Feixue memiliki tanah kuning yang tebal dan stabil. Ki, di bawah panggung, Ding Hao mengerti. Namun, Lilan menggunakan teknik telapak tangannya yang sangat indah seperti pudar, tetapi Liang Feixue tidak menggunakan keterampilan sihir apapun. Dari sudut pandang ini, Liang Feixue tampaknya lebih kuat. Ding Hao diam-diam menebak. Sebagai murid Akademi Kaos Hijau Timur, Ding Hao tentu berharap Lilan bisa menang. Telapak tangan kedua. Setelah Lilan mengatur pernapasannya, dia segera melakukan pukulan kedua. Kali ini, telapak tangannya menjadi semakin seperti batu giok. Jejak telapak tangan yang sebelumnya terlihat telah hilang sama sekali. Tidak ada rasa tekstur berdaging. Itu lebih seperti sebuah karya seni yang murni diukir dari batu giok. Saat dia menyerang, tidak ada angin. Telapak tangannya perlahan bergerak maju. Tampaknya tidak mengandung kekuatan apapun. Liang Feixue tampak lebih bermartabat. Saat dia menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak dengan cahaya oranye. Telapak tangannya perlahan terangkat dan membuat setengah lingkaran di depan perut bagian bawahnya. Tiba-tiba telapak tangannya menjadi sebesar pengki. Kemudian, dengan kecepatan sangat cepat, dia bergegas keluar. Di bawah pandangan semua orang, serangan lambat dan serangan cepat ini bertabrakan. Ledakan, ada suara yang lebih keras dari yang pertama kali. Kedengarannya seperti suara guntur. Para murid yang berada di dekat arena menutup telinga mereka dan terjatuh ke belakang dengan wajah pucat. Itu terlalu buruk. Semua murid memandang kedua pria di arena dengan luar biasa. Seberapa kuat mereka? Pada saat itu, mereka merasa hati mereka hancur akibat ledakan tersebut. Di arena, telapak tangan mereka masih saling menempel. Postur itu berlangsung selama 4 detik. Kemudian, salah satu dari mereka menjerit tercekat dan tersandung ke belakang. Itu adalah Liang Feixue. Ada seruan di antara kerumunan. Apakah Liang Feixue kalah? Para murid Akademi Pusat berkemeja putih menutup mulut mereka, memperlihatkan penampilan yang luar biasa. Saudara-saudara dari Aliansi 7 yang terhormat juga kebingungan. Hanya Li Muyun yang masih tenang. Dia menghentikan Wu Chen, adik ketiganya dan mania bela diri, yang hendak bergegas ke arena. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan.
Apakah Liang Feixue kalah? Ding Hao juga terkejut, tetapi entah bagaimana, dia merasa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Akankah pemuda bermata almond, yang telah mengalahkan kuam gila itu dengan satu pedang, akan dengan mudah dikalahkan? Di arena, kau kalah. Lilan tidak merasakan ekstasi setelah menang. Pemuda langsing itu menatap lawannya dengan tenang seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Di seberang Lilan, terdengar suara air jatuh ke tanah. Itu adalah setetes darah di sepanjang ujung jari Liang Feixue yang jatuh ke batu. Akibat benturan keras tersebut, terdapat luka kecil di 10 jarinya. Darah keluar dari jari-jarinya. Selain itu, pembuluh darah di pergelangan tangan dan lengannya menjadi sangat tebal. Saya pernah mendengar bahwa teknik telapak tangan seperti pudar yang sangat indah dapat memotong baja dan batu giok. Teknik ini pantas mendapatkan reputasinya. Liang Feixue menatap telapak tangannya sendiri dan memuji dengan sepenuh hati, tapi dia tersenyum dan melanjutkan, namun, sepertinya aku bisa memblokir serangan darimu. Lilan mengerutkan kening, serangan lain akan menghancurkan tanganmu. Liang Feixue tersenyum pelan, aku sudah berjanji akan memblokir 3 serangan telapak tanganmu, jadi aku harus menyelesaikannya meskipun tanganku hancur. Lilan memandang dengan sangat serius pada anak laki-laki yang tenang, yang memiliki sepasang mata berbentuk almond dan sikap tegas. Setelah dia memastikan bahwa lawannya tidak bercanda, Lilan mengangguk meskipun dia masih bingung dan berkata, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kamu tidak perlu melakukannya. Liang Feixue tersenyum. Lilan menghirup udara segar dan dengan cepat menggerakkan jari-jarinya untuk membentuk gerakan lambang yang rumit di depan dadanya, seperti bunga teratai putih yang sedang mekar. Warna seperti batu giok yang awalnya ada di telapak tangannya perlahan menyebar ke pergelangan tangan hingga lengan bawahnya. Di saat yang sama, sedikit warna hijau muncul di telapak tangannya, seperti pembuluh darah. Itu adalah anomali ketika dia mengaktifkan teknik telapak tangan seperti pudar yang sangat indah dengan kinya sendiri. Di bawah peron, Ding Hao dengan tajam memperhatikan hal itu. Dia diam-diam terkejut. Teknik telapak tangan seperti pudar yang sangat indah dari Lilan telah mencapai tingkat puncak. Liang Feixue jelas tahu pukulan apa yang akan dia hadapi. Dia tampak serius dan menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba, dia menekuk lutut. Pada saat yang sama, dia telah mengaktifkan kinya hingga batasnya. Cahaya kuning pucat di sekujur tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi oranye. Pada saat ini, kaki Liang Feixue sepertinya tertanam di tanah. Dengan tubuhnya sedikit condong ke depan dan rambut hitam panjangnya menari-nari tertiup angin, menutupi mata dan wajahnya, dia seperti raksasa yang ganas dan kejam. Di bawah panggung, apakah dia masih ingin bertarung? Kakak senior Liang gila, dia harus dihentikan. Kakak senior Liang tidak menguasai metode budidaya apapun, dan ini tidak adil. Jika banci dari Akademi Timur yang mengenakan kaos hijau tidak memiliki teknik telapak tangan seperti pudar yang sangat indah, dia pasti telah dikalahkan oleh kakak senior Liang. Itu terlalu berbahaya. Kalau terus begini, tangan kakak senior Liang akan hancur. Para murid dari Akademi Pusat berkemeja putih berteriak dengan cemas. Saudara-saudara di Aliansi 7 yang terhormat juga sangat cemas. Chen Sheng melompat dan hendak terbang menuju arena untuk menghentikan kompetisi yang sedang berlangsung. Namun sekali lagi dia dihentikan oleh Li Muyun. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Meskipun semua orang mengerti bahwa harus ada pemenang selama pertempuran, tapi saat ini, mereka semua merasa sedih untuk Liang Feixue. Telapak tangan ketiga, Lilan berteriak keras dan tiba-tiba bergegas keluar. Dan tubuhnya berputar liar dan bergerak menuju Liang Feixue. Ledakan, sosok Lilan memutar angin puyuh besar di udara. Kekuatan Qianqi seperti tentakel dan cambuk, membawa kekuatan yang kuat dan mengganggu aliran udara. Itu tampak indah dan mempesona. Liang Feixue mendongak dan mengaum. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Telapak tangannya berkembang menjadi cahaya kuning yang menyilaukan. Sepertinya dia telah mencoba yang terbaik, yang terlihat lebih menyedihkan. Ledakan, kekuatan yang jauh lebih kuat daripada para murid nominal tiba-tiba saling bertabrakan. Bahkan prasasti yang diberkati oleh inskripsionis tingkat 4 pun terguncang. Semua murid merasakan tanah bergetar hebat. Rasanya seperti gempa bumi, dan suaranya sangat keras hingga telinga mereka hampir berdarah. Lilan menang. Ding Hao dengan tajam memperhatikan pemandangan di arena di dalam angin. Telapak tangan giok Lilan dengan sedikit warna hijau segar menghancurkan ki kuning yang dikeluarkan oleh Liang Feixue,
dan kemudian banyak darah perlahan terciprat. Ding Hao bahkan melihat telapak tangan Liang Feixue terbelah, memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Pada saat ini, Ding Hao terkejut menemukan ada sedikit keraguan di mata Lilan. Warna hijau di telapak tangannya tiba-tiba menghilang. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Api merah menyala keluar dari tangan Liang Feixue, yang hampir hancur. Itu adalah kekuatan yang melampaui murid bela diri 4 lubang. Itu buruk. Ding Hao tiba-tiba cemas. Itu buruk. Lilan kaget. Dia awalnya ingin menunjukkan belas kasihan, tapi dia tidak tahu. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan ada kekuatan dahsyat mengalir dari telapak tangan yang seharusnya tidak memiliki kekuatan, dan segera menghancurkan kekuatan Fed yang sangat indah. Seperti teknik telapak tangan, dengan cepat dan kasar dituangkan ke dalam pelukannya. Engah, darah muncrat ke tenggorokan Lilan. Dia merasa dia akan pingsan. Dia meledak dengan cepat. Perubahan mendadak ini di luar dugaan semua orang. Penonton bahkan tak sempat berseru. Saat ini, mata Liang Feixue bersinar dengan cahaya merah, seolah-olah dia berada dalam keadaan kacau dan penuh kekerasan. Dia segera berlari ke arah Lilan dan mengayunkan tinjunya, yang menyebabkan aliran udara kuat di udara. Dia akan membunuh Lilan.